I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise
kita berfellowship satu sama lainnya, ucapkan selamat hari Minggu, apa kabarnya hari ini, pagi ini. Puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pengorbananmu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini dan kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu di awal bulan ini ya Tuhan Yesus, di bulan Mei. Kiranya makin bersuka cita kami dan bisa makin meninggikan nama-Mu. Terima kasih, kami mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu saja ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa keselamatan. Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kemenangan, dan ada kuasa keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita serukan nama Yesus, kita tinggikan di tempat ini. Sama-sama kita mengatakan. Mari jemaat Tuhan kita katakan. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Sorak-sorak yang terbaik hanya nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Dengan iman, dengan sukacita. Semua jemaat Tuhan, mari kita serukan. Menara yang teguh, Dia kota perlindunganku, benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yes. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama ini. Yesus Raja, Raja segala raja. Termulia, Engkau yang sambil mengangkat kedua tangan baru saudara. Di surga termasyur perkasa selamanya.
selamanya. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Sorakan sekali lagi. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Di dalam nama Yesus ada kuasa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Karya Tuhan sungguh mempesona di bagi setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita boleh bernyanyi, bersuka cita. Kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak, memuji namamu. Angkat kedua tangan yuk. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Amin. Menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari bersukacita, kita tinggikan namanya di tempat ini. Karya Tuhan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama. Jemaat BCP, mari menari. Hatiku menari, pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Hatiku menari, pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya mengundang semua, mari menari bagi Tuhan. Kita katakan yuk. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita katakan. Semua mengangkat tangan menari bagi Tuhan yuk. Dan ku
menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Mari lebih lagi katakan bagi Tuhan. Hatiku mengalir memuji-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Hadir di sini. Mari semua kita sorakan haleluya. Kita menari, memuji, bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yang semangat sorakan sekali lagi haleluya. Kita semua diberkati, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau tahu hati setiap kami Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih-Mu selalu baru Tuhan, setiap pagi, setiap hari. Bahkan sepanjang hidup kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih kuasa Roh Kudus di tempat ini. Amin. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Tuhan hadir di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari yang wanita saja, tinggikan Tuhan dan katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari yang pria bersama-sama kita nyanyikan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran bersama-sama kita nyanyikan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah
jemaat Tuhan, dengan dahsyat kita nyanyikan. Amin, ada mujizat Tuhan di pagi hari ini Tuhan Yesus. Amin. Curahkanlah Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi. Sekarang ini Ada mujizat bagi setiap kita. mujizat terjadi sekarang. Dengan iman kita sekali lagi nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hanya kemuliaan Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sorak-sorakan haleluya. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang beban berat akan diringankan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari bersyukur kepada Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, mari bersyukur bagi Tuhan. Mari setiap kita ucapkan kata-kata syukur kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan kata-kata syukur kita kepada Tuhan. Mari bersyukur Tuhan. Syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, segala ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau layak. Sebab Kau layak. Terima puji. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima pujian, sebab Kau layak. Tuhan, Yesus, Raja di atas segala raja.
orang yang sudah melewati bulan April masuk di bulan Mei. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat, lebih keras bagi dia. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari kita sembah dia, katakan. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari musik terus menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bebaskan rohmu memuji menyembah Dia. Ini kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu, para umat-Mu yang ada di wadah ini. Kami datang mengangkat doa, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami katakan, Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang membelah laut teberau. Engkau Tuhan yang membuat air keluar dari batu. Engkau Tuhan yang memberikan mana dari surga. Ajaib Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia.
Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemakmuran hanya bagi nama-Mu. Anak domba yang layak terima segala pujian, anak domba yang layak pengagungan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Dia yang layak. Haleluya. Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian umat-Mu. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh kami. Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera kami. Dan Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan kami. Dan dari tempat ini kami katakan di atas gunung kudus, Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh masuk di bulan yang baru. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, begitu besar dan ajaibnya Tuhan bagi kami. Sungguh hati kami kagum dengan segala apa yang telah Tuhan kerjakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir dengan segala kemegahan-Mu. Engkau hadir mengurapi setiap kami. Engkau datang melawat kami pada pagi hari ini untuk memperlengkapi kami di sepanjang bulan Mei ini ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Tuhan memimpin dan menuntun kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebab Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan menyegarkan jiwaku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh dengan berlimpah. Kebajikan, kemurahan senantiasa. Itu yang mengikuti kami ya Tuhan. Terima kasih Abba. Terima kasih oleh karena Roh Kudus-Mu dicurahkan. Kami memanggil Engkau pagi ini. Ya Abba, ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di bulan yang indah ini, kami akan menikmati terus tuntunan Tuhan mengenai pengalaman pribadi kami dengan Roh Kudus. Bukan dari orang kami mendengar, tapi kami pagi ini mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami selebar-lebarnya Engkau. Roh Kudus, kami buka hidup kami di hadapan-Mu. Selidiki kami, terangi kami, pimpin kami. Biarlah pembacaan firman-Mu, pembagian firman-Mu pada pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya tentang Engkau dan tentang Engkau ya Tuhan. Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Tuhan ditinggikan, kami direndahkan. Tuhan di depan, kami di belakang. Ini doa kami Tuhan. Ini seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang dilawat Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan
Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum duduk, lihat kiri kanan dikatakan selamat pagi, selamat menikmati bulan yang baru, berkat Tuhan melimpah atasmu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tidak terasa Bapak Ibu kita masuk di bulan Mei, bulan depan sudah bulan 6, bulan Juli, bulan 9 bentuk panitia Natal. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di bulan yang baru kita menerima tuntunan dari gembala pembina kita yang ada di Medan, gembala pusat, yaitu koneksi ilahi melalui Roh Kudus, divine connection through the Holy Spirit. Tema ini sesuai dengan bulan Mei Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berada di muka bumi setelah dia bangkit. Dan dia akan naik ke surga. Dia akan memberikan penolong yang selalu menyertai kita. Amin. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Ya, kita belajar pada pagi hari ini koneksi ilahi melalui Roh Kudus dalam Kisah 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Yuk sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan dalam Kisah 1 ayat 14 mengatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini yang dilakukan para murid pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada 120 orang lebih Bapak Ibu Saudara. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang dikatakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tiga poin yang ada dalam Kisah 1 ayat 14 dan Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Yang pertama adalah para murid itu unity Bapak Ibu Saudara. Katakan unity. Unity itu bersatu. Bersatu dalam hal apa? Dalam doa, pujian, penyembahan. Mereka bersama-sama untuk berdoa. Tuhan mau para murid itu menantikan janji Tuhan di Yerusalem. Pada waktu mereka sepakat, mereka unity Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Dan mereka menantikan janji Tuhan. Mereka menunggu di upper room, di loteng atas di Yerusalem. Roh Kudus itu adalah konektor antara bumi dengan surga. Katakan konektor Bapak Ibu Saudara. Jadi dia adalah penghubung antara bumi dengan surga. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Yang kembali ke surga yang mana? Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara kita cek. Tubuh kita sudah baik, jiwa kita sudah baik, kita tidak stres, kita tidak mengalami gangguan yang lain. Tapi roh kita bagaimana pagi hari ini? Apakah kita sudah mempersiapkan roh kita untuk kita bisa connect dengan surga? Divine connection tidak hanya dimulai dari hal yang kecil, tetapi diperdalam melalui pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Baik secara individu maupun secara corporate, maupun secara bersama-sama seperti kita di sini Bapak Ibu Saudara. Di tempat ini ada FA yang diadakan hari Rabu dan hari Jumat. Bapak Ibu boleh bergabung bagi yang belum bisa bergabung. Ayo ikut di FA. Bapak Ibu akan digembalakan. Bapak Ibu akan melihat bagaimana para murid 2000 tahun yang lalu mereka berkumpul, bersepakat, berdoa, memuji, menyembah. Di situ ada mujizat yang terjadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita ada doa hari Kamis. Jam 7 sampai jam 8. Hanya 1 jam. Luangkan waktumu untuk ikut. Kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Di hari Sabtu, di jam 9 sampai jam 10.
Mari luangkan waktumu untuk kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, Tuhan hadir pagi hari ini. Itu semua karena ada doa-doa yang kita naikkan dari tempat ini. Untuk bisa Tuhan melawat dari kita dari surga. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus itu adalah konektor antara bumi dengan surga. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu mau masuk ke satu perusahaan, biar agar lebih cepat masuk, harus ada orang dalamnya. Betul apa betul? Iya, karena ada penghubung. Tidak usah tes, langsung kasih aja lamarannya Pak, pasti diterima. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau masuk surga angkat tangannya? Yuk, saya percaya semua yang masuk surga, amin. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara siapa pemilik surga? Tuhan Yesus pemilik surga, amin. Dan bagaimana caranya masuk surga Bapak Ibu Saudara? Ada yang tahu caranya? Masuk surga hanya satu. Ada 4 huruf, M-A-T-I. Apa? Mati. Mati dulu baru masuk surga. Setuju ya? Ya harus itu Bapak Ibu. Maka kita siapkan hidup kita semuanya pagi hari ini. Untuk kita masuk dalam kekekalan. Di dunia ini kan hanya sementara. Amin. Paling tinggi 70, 80 tahun. Setelah itu tiba kesudahannya. Kesusahannya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu melalui koneksi ilahi, melalui Roh Kudus pagi hari ini. Kita berdoa biar Roh Kudus terus menyertai hidup kita. Sebab itu dia menamakan Allah, Allah Immanuel. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa peran Roh Kudus pada saat ini? Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Tuhan Yesus pada waktu mau naik ke surga, dia mengatakan, jangan takut, aku akan pergi menjadikan tempat bagimu. Ya, tapi aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu ingat, lama-lamanya. Berarti tidak berkesudahan Bapak Ibu Saudara. Yaitu siapa? Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Bapak Ibu, pada waktu kita menerima Roh Kudus, dia adalah sebagai seorang penolong dalam hidup kita. Katakan penolong. Mana yang lebih kuat? Yang ditolong atau menolong? Penolong. Amin. Pasti Bapak Ibu. Hukumnya tidak bisa tidak, itu pasti. Karena orang yang lebih kuat pasti menolong yang lemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa saja Bapak Ibu bisa menerima Roh Kudus itu sebagai penolong. Pada waktu engkau mengalami kesusahan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Katakan bersama-sama, penolongku, diutus Bapakku dari awal. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Saya minta musik saja. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Di bulan 2 pas Imlek, saya kehilangan mama yang saya kasihi. Sebulan lagi saya kehilangan mertua, ibu mertua saya, mama dari istri saya, dan opung dari anak saya.
hanya rentang 1 bulan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan di tempat ini mengatakan, Pak Wagem, Tuhan itu baik samamu. Kenapa Pak? Orang tuamu dipanggil pada waktu libur semua. Tapi Bapak Ibu tahu nggak harga tiketnya tinggi. Kami bagaimana mau balik ke Medan? Saya cek pada waktu Imlek oke lah 1,5, 1,6. Pada waktu Lebaran Bapak Ibu Saudara 7 juta. Kami berempat. Cari tiket tidak ada Bapak Ibu Saudara, penuh. Akhirnya kita doa, Tuhan tolong kami, tuntun kami. Dan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang ada di sini semua yang mendoakan kami. Bapak Ibu Saudara, dalam hal itu kita berdoa. Kita sudah panik. Kita telepon mertua yang di Lubuk Pakam, bagaimana aman? Ya kita pulang, kita usahakan kita pulang. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita mengambil alternatif, kita mengambil Kelut waktu itu. Saya telepon berapa orang, ya tolong dibantu. Pak, yang ada cuma non-seat. Enggak apa-apa lah, yang penting kami pulang. Bapak Ibu, itu pun kami terus berusaha. Tanggal 21-nya di hari Lebaran pertama jam 7 pagi kami diantar oleh hamba Tuhan di sini ke bandara. Berdoa biar satu aja tiketnya ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, kami tunggu sampai jam 11 tidak ada. Yaudah, kita harus melalui kapal laut. Bapak Ibu, disitulah baru kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama dengan 3.000 orang yang ada di kapal laut itu Bapak Ibu Saudara. Kita di non-seat ya mungkin Bapak Ibu yang naik kapal laut ya pernah lah ya, tahu lah bagaimana gitu ya. Nah itu hari Sabtu Bapak Ibu Saudara, pas di hari Minggunya saya tanya sama mereka, Pak gak ada ibadah, ini hari Minggu untuk orang yang Kristen. Oh kalau gitu Bapak coba tanya ke informasi, saya tanya Bapak Ibu Saudara, saya datang ke mereka, maaf Bu, apakah ada ibadah, ini hari Minggu. Oh sebentar Pak, saya tanya. Mereka tanya, tapi kita tidak ada pendetanya Pak. Saya pendetanya. Saya ngomong gitu Pak, saya pendetanya. Saya bilang, ya udah, minta nomor handphone, nanti kita hubungi Bapak. Nah, datang satu orang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja itu, yang ada di kapal itu, dia telepon, Pak, tidak ada ibadah, karena kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti jam 6:30 kita akan nyampe di Belawan Pak. Jadi tidak ada ibadah. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa Pak. Kami doa, Tuhan, biar kami berdoa ada ibadah memberkati kapal ini dan memberkati orang-orang yang ada di sana. Akhirnya jam 1:30 melalui pengumuman saya dipanggil Bapak Ibu Saudara dan dia katakan, Pak kita ada ibadah jam 2 sampai jam 4. Enggak apa-apa Pak, kita ibadah jam 2 sampai jam 3 saja, 1 jam. Ya udah kita prepare semuanya. Saya ngomong sama istri, ayo bantu pelayanan Daud melayani. Saya ngomong sama istri, nanti kamu WL ya. Janganlah nanti saya nangis, ingat mama katanya. Tuhan itu baik. Jadi pada waktu saya memulai pelayanan Bapak Ibu Saudara, saya kaget Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya kaget? Di situ yang hadir itu sekitar 300 orang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya melayani di situ, saya worship leadernya, saya bagikan firman-Nya, anak saya Daud main musiknya Bapak Ibu Saudara. Saya tanya sama mereka, Tuhan ini apa yang mau saya sampaikan Tuhan kalau begini? Ya udah. Tiba-tiba Roh Kudus sampaikan satu ayat. Bapak Ibu tahu gak Roh Kudus ngomong apa sama saya dalam hati? Coba tanya sama mereka, semua yang ada di 300 orang. Kenal gak sama nahkoda kapal ini? Saya tanya, Bapak Ibu di sini semua yang ada 300, apakah kenal dengan nahkoda di kapal ini? Tidak ada yang kenal Bapak Ibu Saudara. Tapi yakin sampai Belawan? Yakin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya tanya, kenapa Ibu yakin sampai Belawan? Karena saya sudah beli tiket. Ya betul sampai Belawan. Akhirnya saya tanya, Bapak Ibu, orang yang tidak kenal saja Bapak Ibu yakin kalau dia sampai Belawan. Saya tantang mereka, Bapak Ibu apalagi yang di surga. Kita kenal dia, Tuhan Yesus. Mereka semuanya tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu saya yakin percaya bahwa kita di sini semuanya Bapak Ibu Saudara, suatu hari kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tapi kita percaya bahwa yang kita kenal Yesus dia pemilik surga, maka kita akan menuju sana. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan mereka diberkati dengan itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, di situ saya tantang mereka. Ada dari HKBP, ada dari yang lain Bapak Ibu Saudara. Ada orang Ambon semuanya. Akumenes saya buat. Saya kasih kesaksian lagi Bapak Ibu Saudara sama mereka semuanya. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Dalam hal setengah jam, Tuhan tolong saya untuk menyampaikan firman Tuhan seperti itu. Saya hanya kata,
Siapkan dirimu Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Tapi percayalah bahwa kita sudah memiliki tiket ke surga. Kalau engkau memiliki tiket kapal ini ke Belawan, engkau pun pasti beli tiket sampai ke surga. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara penolong yang Tuhan kasih sama kita, Roh Kudus. Dia memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita bisa berkata-kata. Yang kedua, oh ya, sebelum kesini Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu kami di Lubuk Pakam, kami merasakan duka cita. Ya, jadi Bapak Ibu, pada waktu kami ada di Lubuk Pakam, semuanya merasa kehilangan dengan orang yang kami kasih. Apalagi saya hanya celang 1 bulan. Bapak Ibu bayangkan, 1 bulan setelah itu kita angkat koper lagi. Di situ kita merasakan kebaikan Tuhan. Di rumah mertua saya kita bisa merasakan kasih sukacita Tuhan itu melimpah. Saya WA beberapa hamba Tuhan yang dari Medan, mereka datang respon, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu di tanggal 23 dikubumikan. Jadi saya ngomong sama mertua saya, Amang, kita nggak mikirkan Inang karena dia sudah pergi. Dan kita mikirkan ada Amang sekarang. Dan saya percaya Amang pasti kuat. Jadi pada waktu begitu teman-teman Bapak Ibu semua saya cerita, kita akhirnya ayo mau kemana, kita buat dia happy. Akhirnya kami berjalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Saya belum pernah ke Salib Kasih, kita ke sana ke Salib Kasih buat dia senang. Kita berjalan sama keluarga di sana Bapak Ibu Saudara. Dan dia merasakan sukacita Tuhan. Puji Tuhan ya, semua kalian hadir membawa sukacita sama saya. Tanggal 30 kami pulang dari Tarutung menuju Medan. Tanggal 31 Bapak Ibu Saudara, itu kami doa pagi-pagi. Anak saya Hawila, itu dia kan ikut program SNBP dari sekolahnya. Dia mengambil satu fakultas di Semarang dengan jurusan Fakultas Kedokteran Gigi. Tuhan, kami berdoa biar semuanya ini adalah rencana Tuhan. Biar Tuhan yang merenda masa depan anak saya ini. Tuhan, Engkau berikan sama dia nama Hawila. Nanti Bapak Ibu bisa baca, kata Hawila pertama kali kami dengar dari Kejadian 2 ayat 10 sampai 12. Di situ pada waktu dipaparkan bahwa ada taman di Taman Eden, ada satu tanah yang namanya tanah Hawila. Di tanah itu namanya Hawila, itu emas di sana itu baik, banyak Bapak Ibu Saudara. Tuhan Engkau jadikan anak kami ini emas. Kami bawa dalam doa Bapak Ibu, kami berdoa. Jadi begitu kita doa pagi semuanya, itu kan pengumuman jam 3 Bapak Ibu Saudara. Kita ya melakukan kegiatan, Daud pergi sama tulangnya jalan-jalan. Kita balik ke rumah jam 2 kurang, jam setengah 3 ya Bang ya. Setengah 3 kita cerita-cerita, ayo buka laptopnya punya tante. Kita buka Bapak Ibu Saudara. Semua ada kedekan. Kan antara 2, lulus dan tidak. Pada waktu jam 3 teng, Wila udah masukkan nomornya, nomor registrasinya. Terus jangan dulu dibuka nak, kita panggil Opung. Panggil Opung dari belakang. Ayo Opung kita sini kumpul semuanya, kita kumpul semuanya, satu keluarga kumpul. Saya bilang tulangnya yang berdoa. Akhirnya tulangnya berdoa, Tuhan apapun hasilnya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Pada waktu begitu, ayo nak, diklik lah Bapak Ibu Saudara. Tak, kami semuanya berdoa, saya nangis. Istri saya lagi nangis juga. Terus tiba-tiba Hawila menjerit, ya puji Tuhan. Semua kita kenapa nak? Aku lulus, aku tidak masuk UTBK lagi. Itu Tuhan yang bekerja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu kursi untuk dia. Dan dapat info Bapak Ibu Saudara, bahwa fakultas itu dari satu nasional hanya dibutuhkan 15 orang. Anak itu dipilih dan ditolong Tuhan dalam hal ini. Itu pun Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
membuat saya bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya berikan informasi adalah Pak Gembala kita. Pak, puji Tuhan, Hawila lulus. Terima kasih buat doa-doanya Pak. Lalu Pak Fen, Gembala kita membuat. Itu semua doa dari jemaat yang mengasihi Freddy. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih doanya Bapak Ibu Saudara untuk keluarga kami. Dan biarlah keluarga kami bisa menjadi contoh bagi Bapak Ibu ada di sini. Kalau ada anak-anak kita yang mau melayani, mari melayani bersama-sama. Ada upah yang dia terima dari Tuhan. Amin. Ada upah. Sebab dia berjanji, aku tidak akan membiarkan kau sendiri. Aku pasti menopang kau. Tangan Tuhan selalu merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan sekali, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Di balik duka cita yang kami alami Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang Tuhan berikan melimpah bagi kami. Amin. Itulah Tuhan yang kepada kita beribadah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Makanya kita katakan dia itu sebagai penolong dalam hidup kita. Siapa tahu Bapak Ibu apa yang akan kita alami besok tidak ada. 5 menit ke depan tidak ada yang tahu. Tapi kita berdoa biar Tuhan selalu menolong kita. Dan dia menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini. Kita masih disebut dengan manusia jasmani. Tapi di dalam kita ada manusia rohani. Bagaimana kita bisa hidup dalam manusia jasmani? Ya ikuti saja kemauan dagingmu. Tapi bagaimana cara kita bisa hidup dalam manusia rohani? Ikuti apa yang diinginkan Tuhan. Yaitu melalui kebenaran, melalui firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu bukan setengah-setengah, tapi katakan seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari sendiri, tapi segala yang sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan berkatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus memimpin kita Bapak Ibu Saudara untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, apakah manusia pada akhir zaman, dia akan mencintai dirinya sendiri dan dia akan menjadi hamba uang. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang mengikuti medsos, bagaimana kejadian yang ada di Rumbai di Pekanbaru Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak kenal Tuhan. Dia tega membunuh ibunya. Di mana hati nuraninya Bapak Ibu Saudara? Tapi itulah pekerjaan iblis. Tapi Roh Kudus memimpin kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayo katakan ke kanan, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui Roh Kudus. Nah, kita sadar Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah manusia yang lemah. Siapa sini yang lemah angkat tangannya? Saya lemah Bapak Ibu Saudara, saya mengaku saya lemah. Coba kita nggak usah jauh-jauh. Disuruh Tuhan, ayo saat teduh. Sebentarlah Tuhan. Pasti kan begitu kan, kita manusia lemah Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kudus diberikan sama kita dalam hati, dalam orang percaya Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 26 mengatakan gini, demikian juga Roh membantu kita dalam segala kelemahan kita. Yang dulunya pemarah menjadi peramah. Yang dulu suka bohong-bohong, Bapak Ibu Saudara, yang tidak baik dilakukan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Dalam hal berdoa pun kita lemah Bapak Ibu Saudara.
Terkadang kita tidak fokus. Seperti ini Bapak Ibu Saudara, itu sudah menunjukkan jam 11. Nanti siang saya makan di mana? Betul kan? Pasti itu. Kita berpikir makan di mana ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu nggak? Itu pun kita lemah. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Kita manusia yang lemah. Tapi kita bisa Bapak Ibu Saudara menghadapi kelemahan kita kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan dikatakan sini, tetapi roh itu sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keterbatasan kita Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang ada dalam hidup kita, kita katakan Tuhan, aku ini lemah. Aku menyerahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Tergantung dari kita Bapak Ibu Saudara. Mau berapa persen Bapak Ibu Saudara berikan hidupmu untuk Tuhan. Ini penuh Bapak Ibu Saudara. Aku ini penuh. Kalau ini penuh bisa diisi lagi enggak? Bagaimana caranya biar bisa diisi? Kita harus minum. Kita harus kurangkan airnya. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dengan hidup kita. Pada waktu kita berkata Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan itu suka. Kata para Rahab, gua suka gaya lo. Itu karena Tuhan seperti itu ya. Kalau Tuhan aku tidak bisa apa-apa, aku hanya berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Katakan sekali lagi, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau kita sudah menyerah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Dia akan bertindak. Amin. Yang terakhir, Roh Kudus dalam hidup kita akan menghidupkan penyembahan yang sejati Bapak Ibu Saudara. Allah itu adalah roh. Maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh berjumpa dengan roh Bapak Ibu Saudara. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Tadi kita sudah nyanyi Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada seorang yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana cara kita menyembah. Perempuan yang ada di Samaria Bapak Ibu Saudara, dia menjadi penginjil yang pertama di Samaria pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan, engkau menyembah di gunung, tapi akan tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Begitu Tuhan terangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa dari dalam hidupmu akan mengalir air kehidupan. Itu mengubahkan hidupnya. Dan itu adalah peranan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita izinkan Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Seperti kata gembala pembina kita Bapak Ibu Saudara, kita beribadah, tapi kita tidak tahu. Tubuh jiwa kita di sini, tapi roh kita dari mana-mana. Tapi biarlah kita beribadah kepada Allah yang hidup di tempat ini dan kita tertuju kepada Dia. Amin. Melalui Roh Kudus, saya percaya firman Tuhan yang begitu singkat ini Bapak Ibu Saudara bisa mengubah hidup kita dengan cara kita bisa mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya satu Bapak Ibu Saudara, terima Dia dalam hidupmu. Jangan kau keraskan hatimu, izinkan Dia masuk memimpin engkau. Dan kita Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menerima Roh Kudus, kita akan menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Itu janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menerima Roh Kudus, kita akan berani menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita melihat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang bekerja dalam hidup kita. Dan itu kita katakan, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus, jadi penolong, jadi penghibur, dan jadi membawa kami untuk penyembahan yang sejati kepada Tuhan.
Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dari depan katakan, Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Mari ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Mari jemaat Tuhan saya katakan, ku buka hatiku Tuhan. Kami buka hati kami siang hari ini Tuhan. Kau yang menjamah kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sudah penuh dengan Roh Kudus, pada waktu kau berjumpa dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman pribadimu, melalui doamu, jam-jam doamu, percayalah Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan berubah. Saulus berubah menjadi Paulus. Musa yang begitu keras hatinya diubahkan menjadi orang yang terlembut. Perempuan di Samaria berubah. Dan ada orang yang ketangkap berzina, seorang ibu, seorang wanita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, dia berzina. Menurut hukum Taurat dia wajib dihukum mati dengan rajaman. Pada waktu Tuhan Yesus dia membungkuk ke tanah, dia menulis. Dia mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempar wanita ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang melempar karena mereka tahu bahwa semua orang sudah berdosa. Tetapi dengan kasihnya Tuhan Yesus mengatakan, mana mereka semua? Tidak tahu Tuhan. Tuhan Yesus ngomong begini, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Siang hari ini, kalau engkau mau hidup benar di hadapan Tuhan, terima Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu sekali lagi sembah Tuhan. Pagi ini kami datang memuji menyembah-Mu Roh Kudus. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau adalah Allah omnipresent, Allah yang selalu hadir di mana pujian penyembahan dinaikkan. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ketahuilah, segala kuasa sudah diberikan kepadamu. Jadilah saksi bagi Tuhan. Kabarkanlah Injil. Selamatkanlah manusia yang ada di sekitar kita. Jadilah saksi-saksi Tuhan. Sampai Dia datang menjemput kita. Haleluya. Kami berdoa pada siang hari ini. Roh penginjilan,
Roh penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Kau yang mengubahkan kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubahkan kami. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan kami. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Roh Allah yang hidup pulihkan kami. Roh Allah yang hidup bekerja siang hari ini. Mujizat terjadi. Kelepasan terjadi. Yang beban berat berikan kelegaan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami belenggu dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas Tuhan bekerja di tempat ini. Amen. Aku berkata dengan otoritas kepada Tuhan, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut perjamuan tapi belum mendapatkan roti dan anggur, kalau ada lambaikan tangannya. Tidak ada, semuanya sudah dilayani. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri kita. Biar dengan cara yang benar kita boleh mengangkat roti dan anggur untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, yang tidak berdosa jadikan berdosa oleh karena dosa kita. Mari angkat roti perjamuan di tangan kanan kita Bapak Saudara dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih Abah, terima kasih Abah, terima kasih, terima kasih. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan roti itu, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari buka kedua tanganmu, ucapkan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh darah anak domba yang menyucikan kami. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih yang Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Oh, berlengkapi umatmu di sepanjang bulan ini ya
Engkau urapi keluarga demi keluarga. Engkau memberkati suami dan istri. Engkau berkati anak-anak ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaan, kesehatan, apapun yang dilakukan oleh umat-Mu sepanjang bulan ini. Tuhan memberkati sebagai tiang awan dan tiang api yang berjalan bersama-sama dengan kami. Kemenangan demi kemenangan kami peroleh. Itu sebab Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru. Hendak menghadap Allah di Sion yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Berkati anak-anakmu yang akan masuki ujian UN dan DSD ya Tuhan. Besok Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan jadikan mereka anak yang takut akan Tuhan. Apa yang mereka sudah pelajari, Roh Kudus ingatkan kembali ya Tuhan. Biarlah kami memulainya dan kami juga mengakhirinya bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara bersyukur sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa persembahan kami dan ini sembahyang kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati dan bersukacita bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semuanya merasakan sukacita pada pagi siang hari ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita bersatu dalam doa. Ora takara syakara bala 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 bala. Kami bersyukur ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Freddy dan keluarga ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan makin perlengkapi dan Tuhan makin berkati mereka ya Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan masa studi mereka ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberikan yang terbaik. Dan juga kami berdoa tuh hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan pelayanan makin berkembang ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai lebih luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa kemanapun hamba-Mu ini melangkah, biar penyertaan Tuhan atas hamba-Mu ini. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya kami memberikan persembahan ini dengan segenap hati kami. Dan biarlah Tuhan kami menghormati Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan dan keluarga kami. Dan berkat yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan pada hari ini bisa kami mengembalikannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan memberi haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi sudah ada amplop, sudah diberikan. Boleh langsung dimasukkan dalam kotak amplop. Kalau memang mau memberikan secara QRIS, ada QRIS yang ada di depan kursi. Kalau sudah memberi, Bapak Ibu boleh duduk dulu. Kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk sepanjang 1 minggu ke depan.
Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Adakah yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada siang hari ini? Kalau ada, boleh lambaikan tangan biar kita bisa melihat dari depan ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada Bapak Ibu, semua jemaat yang setia yang sudah beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, boleh tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Minggu depan kalau ada jemaat yang kita mau bawa atau belum menetaplah di gereja lain, boleh kita bawa ke tempat ini biar kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Pengumuman kita yang pertama, ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Selasa 5 Mei 2026. Ini akan dilaksanakan pada pukul 18.00 WIB. Ini tempatnya di Tamrin ini, di ruangan sebelah, di ruangan GC. Dengan tema ini adalah Menara Doa. Jadi ibu-ibu bisa mengikuti untuk kegiatan WBI ini. Dalam temanya itu adalah Menara Doa. Yang kedua adalah ini untuk ibadah doa pengerja akan dilaksanakan pada 7 Mei 2026 pada pukul 19.00 WIB. Nah, untuk Bapak Ibu, seluruh pelayan dihimbau untuk hadir untuk mendapatkan tuntunan di bulan Mei di bulan ini, yang pastinya seluruh pengerja diwajibkan untuk kita hadir di dalam doa pengerja ini. Terima kasih, inilah pengumuman kita sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sorak-sorak yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat akhir ibadah ini Engkau sudah memberikan keyakinan melalui firman-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kami anak-anak yang Engkau kasihi. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdiri bersama-sama di hadapan-Mu. Seraya kami berdoa untuk bangsa Indonesia beserta dengan mereka yang tinggal di 500 kota di seluruh bangsa ini. Kami memohon Tuhan curahkan Roh-Mu atas bangsa kami, sehingga Tuhan Roh-Mu bekerja dan membawa menuntun kepada keselamatan dan kesejahteraan. Kami doakan juga untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, beserta dengan jajaran pemerintahannya. Curahkan Roh-Mu, Roh hikmat, Roh kebijaksanaan, sehingga mereka akan menuntun, memimpin bangsa ini kepada perdamaian dan kesejahteraan. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga untuk gereja kami dan visi daripada gereja kami, mempersiapkan umat untuk menyambut kedatangan-Mu. Bapa, terima kasih Engkau memberkati jajaran gereja kami, sehingga Tuhan banyak memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Tak lupa kami doakan juga untuk pemimpin gereja kami. Secara khusus kami sebutkan Bapak Niko Nyotora Harjo, demikian juga Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Prayetno, demikian juga gembala kami di tempat ini, Bapak Jingven, Bapak Freddy, Bapak Yordan, Bapak Yehan, demikian juga penasihat kami Bapak Daniel. Bapak terima kasih Bapak, Engkau memelihara, terus mengurapi mereka, sehingga
menyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami doakan juga saat ini untuk pembangunan gereja kami yang berada di Medan. Tuhan, terima kasih tahun ini akan dapat terselesaikan sehingga rumah persembahan akan mempersembahkan sesuatu yang ajaib dan mulia. Kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati Yerusalem. Yerusalem, biarlah perdamaian daripada Yerusalem, tahtamu di sana akan memberkati bangsa-bangsa. Berkatilah ke-12 pintu gerbang Yerusalem beserta dengan puri-purinya, sehingga berkat Yerusalem akan menjadi berkat bangsa-bangsa dan menjadi berkat setiap keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami berpisah satu dengan yang lain. Kami minta penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang bulan ini. Mari Bapak Saudara angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan mendengar kasih Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok akan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu.